Hai pemirsa, salam jumpa. Berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Sibolga Multi Talent. Hari ini kita jumpa kembali dalam edisi yang ke-7. Tak terasa kita sudah sampai pada edisi yang ke-7. Nah pemirsa, kalau sebelumnya kita ada membahas prestasi dalam banyak bidang ya. Sebelumnya kita ada membahas tentang prestasi dalam bidang olahraga bela diri, yaitu taekwondo. Kemudian sebelumnya juga sudah ada prestasi-prestasi dalam bidang seni, musik, seni vokal, dan banyak lagi. Dan kali ini kita akan mengangkat prestasi yang beda lagi, pemirsa ya. Apa itu? Itu adalah prestasi yang sangat jarang dan unik dan langka sekali, khususnya di Sibolga ini. Oke, nah bersama saya sudah ada 3 orang narasumber kita. Kita kenalan dulu siapakah mereka ini. Kita mulai dulu dari yang paling kanan. Halo semua, saya Verina. Saya sekarang sekolah di SMA Triratna Sibolga kelas 12. Ya, sudah kelas 12 ya, udah mau tamat ya? Iya. Oke, good. Kemudian? Halo semua, nama saya Ferani Hani Anggriani. Saya sekolah di SMP Triratna kelas 9. Oh, jadi sama-sama kelas akhir ya, ini iya. Kelas 12 dan sama-sama di perguruan yang sama ya. Iya Pak. Nah, dari Triratna, tapi ngomong-ngomong ini sangat mirip ya. Ini gimana ya, apa ada hubungan genetiknya tuh apa ini? Ini kakak adik Pak. Kakak adik, iya, wah hebat ya. Jadi pemirsa, mereka kakak beradik yang luar biasa karena sama-sama punya prestasi yang sangat gemilang. Apa nanti prestasi mereka? Nanti kita lihat. Dan satu lagi, pemirsa, ada di sebelah kiri saya. Dia adalah... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arika Huta Barat. Saya adalah guru bahasa Mandarin di SMA Triratna Sibolga. Wow, itulah pemirsa. Jadi di sini ada muridnya dan ada gurunya juga. Luar biasa. Jadi kalau misalnya kita tadi sudah menyebutkan di awal bahwa mereka ini adalah yang kita undang karena suatu bakat dan suatu prestasi yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa semuanya. Nah, mari sekarang kita coba tanya-tanya dulu pemirsa ya, apa kira-kira prestasi yang sudah mereka kumpulkan dan bagaimana nanti mereka bisa ya mencapai pada titik itu. Oke, kita mulai dulu dari Verina. Ya, Verina, apa prestasi kira-kira yang pernah diraih ini? Kalau dari baru-baru ini Pak, saya pernah ikut lomba tingkat nasional itu yang diselenggarakan oleh UNESA dan saya berhasil mendapat juara 1 Pak. Dari UNESA, UNESA ini universitas ya? Universitas? Iya, Universitas Negeri Surabaya. Oh, dari Surabaya. Wow, gila. Jadi di situ lomba apa kemarin yang diikuti? Saya ikut kemarin lomba pidato bahasa Mandarin. Pidato tapi bahasa? Mandarin. Mandarin. Wow. Dan kamu dapat? Juara 1 Pak. Juara 1. Luar biasa kan? Jadi pemirsa, kita kota kecil yang sangat jauh, kota Sibolga, tapi putra-putri Sibolga ada meraih suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi masyarakat kita di sini. Dia tadi adalah juara lomba pidato tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Masih baru ya? Iya Pak, tahun 2020. 2020 masih baru sekali. Jadi waktu itu masih kelas 10 Pak. Kelas 10? Iya. Gila, masih kelas 10 sudah bisa lomba. Nah, jadi itu prestasinya apa lagi yang udah pernah diraih? Kalau dari kecil Pak, saya sering ikut lomba-lomba seperti melukis, menggambar, dan juara juga sih Pak, tapi itu sudah waktu kecil waktu TK, ya? SD gitu. Oh, jadi dari TK pun sudah banyak ikut lomba, tapi dalam bidang seni ya, melukis iya, ya? Pak, iya. Nah, luar biasa. Apa lagi? Lalu waktu saya SD, saya pernah ikut lomba lingkungan hidup Pak, di tingkat kota Sibolga, dan juga berhasil mendapat juara 1. Oh, itu waktu SD? Waktu SD Pak. Nah, di situ apa kira-kira? Menjelaskan tentang lingkungan hidup gitu ya? Waktu itu lombanya itu kita disuruh menggambar, lalu habis itu kita disuruh menjelaskan gambar itu. Mempresentasikan. Iya Pak. Satu ide tentang lingkungan hidup ya? Iya Pak. Dan dapat juara 1 lagi? Iya Pak. Dan waktu itu kita itu diutus dari kota Sibolga untuk membawa nama Sibolga ke Medan Pak. Ke tingkat provinsi. Iya. Di situ gimana?
Di situ nggak berhasil, juga, belum berhasil. Oke, tapi sejauh ini hebat ya. Tapi pernah saya dengar ada lagi pernah ikut dalam bidang musik juga ya? Baru-baru ini juga Pak, di tahun lalu tepatnya bulan Desember saya pernah ikut kompetisi itu La Pianista online series Pak. Dia itu classical competition. Saya berhasil mendapat gelar summa cum laude. Itu apa? Bidang piano. Piano klasik. Wow. Luar biasa. Jadi boleh dikatakan ya kalau si Verina ini dia bolehlah kita sebut siswa multi talent karena tadi sudah banyak bidang ya, dan di semua ada bakat-bakatnya tadi sudah membuahkan prestasi yang sangat membanggakan. Cukup salut ya. Nanti kita cari tahu teman-temannya gimana dia bisa dapat prestasi ini. Oke, sekarang kita beralih ke si adean ya. Nah, si Verani. Apa ini Verani? Apa kira-kira bakat yang sudah pernah kamu raih prestasi? Baru-baru ini saya juga pernah ikut lomba pidato tingkat nasional, mendapat juara harapan 2. Tingkat nasional juga? Iya. Wow. Jadi kakak beradik udah, itu lomba apa ya? Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin juga ya? Ya, kalian hebat juga bahasa Mandarinnya ya. Padahal saya di Sibolga ini cukup susah ya Bu, bahasa Mandarin ini belum sesuatu yang keseharian kita. Betul. Gitu ya. Nah, bahkan banyak teman-teman yang dari suku etnis Tionghoa pun belum tentu tahu berbahasa Mandarin ya. Betul. Tapi kalian sudah bisa mengukir prestasi bahkan di tingkat nasional. Itu suatu. Jadi waktu itu pesaingnya pasti dari seluruh Indonesia, dari Jakarta, dari mana-mana gitu juga. Verina dulu ya. Iya, Pak. Pesaing-pesaingnya dari SMA seluruh Indonesia, dari penabur. Kalau barangkali saya pernah cerita dulu sama kepala sekolah ya, saingan-saingannya cukup hebat ya, tapi bisa meraih. Jadi waktu itu juara harapan ya, tapi cukup lumayan karena tingkatnya sudah nasional ya. Dalam levelnya, apalagi yang pernah kamu raih? Pernah ikut lomba menulis sejarah Kota Sibolga, dapat juara 4. Ini baru-baru ini tuh ya, kalau nggak salah ya, menulis ya. Oke, good. Jadi masih dapat prestasi ya. Nah, apa lagi? Waktu kecil juga pernah ikut lomba-lomba mewarnai, menggambar, dapat juara juga. Itu udah banyak pialanya. Udah 1 lemari. Iya ya. Sayang sekarang terbatas ya kalau lomba-lomba dalam seni rupa di Sibolga tergantung dari penyelenggara kita, masih tergantung kepada Dinas Pendidikan, jadi tidak banyak ya, tapi sudah cukup banyak prestasinya di bidang itu. Jadi dalam bidang menulis, dalam bidang pidato ya, kemudian dalam seni juga tidak tertinggal ya. Tapi begitu juga saya dengar kamu juga juara di sekolah ya? Iya. Juara kelas ya, juara umum gimana? Juara umum. Nah, itu teman-teman ya. Kalau Verina? Juara saya juga? Iya Pak, dari SD, dari TK malah Pak. Dari SD, SMP, SMA selalu juara Pak. Setiap terima rapot selalu. Bangga sekali lah orang tua ya. Itu pemirsa, jadi 2 tamu kita yang luar biasa kali ini. Mereka adalah siswa yang berprestasi, sangat hebat, dan mereka juga telah menoreh banyak bidang ya, tidak hanya satu bidang. Nanti kita tanya lagi bagaimana cara mereka bisa meraih itu semua. Nah, kemudian kita masuk kepada Ibu Erika. Hai Pak. Nah, gimana Bu Erika? Apa kira-kira? Saya dengar Ibu ini sampai juara nasional gitu ya. Guru-guru berprestasi. Gimana Bu ceritanya Bu? Oh, itu kemarin itu kan Pak, pemerintah kita, Kemendikbud kan itu buat UKG. Uji kompetensi guru gitu ya kan Pak. Nah, waktu itu sebenarnya saya nggak pengen ikut gitu kan ceritanya. Tapi Bapak Kepala Sekolah kita bilang, nggak apa-apa, ikut aja gitu. Terus saya bilang, nggak mungkin lah Pak, bahasa Mandarin ada gitu kan. Secara bahasa Mandarin itu langka gitu. Itu mulok ya kalau iya, biasanya kan muatan lokal Pak, kalau nggak eskul gitu kan. Betul, jadi saya bilang, nggak mungkin lah Pak, itu ada. Terus Bapak Mistikanoli bilang, kan gitu masih kita yang berkata gitu kan. Kita kan belum tahu yang sebenarnya katanya. Yaudah ikut aja, cobalah dulu. Kalaupun nanti tidak ada, yaudah pulang kayak gitu ya kan Pak. Lombanya tesnya di mana? Di SMK 1. Nah, di SMK 1 waktu itu. Nah, jadinya yaudah saya pergi sama teman-teman. Nah, terus yaudah ujian Pak, rupanya puji Tuhan ya dikasih lulus gitu. Nah, rupanya lulus dari daerah ya? Lulus dari daerah gitu. Itu kan harusnya punya passing grade gitu Pak. Jadi tidak ada juara-juaranya gitu. Melewati batas iya, lah batas ya. Gitu. Nilai.
Nah, habis itu mungkin di ini pusat kan Pak, di data direkap dulu karena se-Indonesia itu siapa yang nilainya tinggi gitu Pak. Nah, rupanya setelah direkap di pusat, rupanya ada 17 besar. Salah satunya saya. Gitu, 17 Berarti besar itu tingkat nasional makanya tingkat tadi ya, karena digabung dari seluruh peserta dari seluruh Indonesia, kemudian dipilih hanya 17 terbaik. 17 terbaik. Dan Ibu ada di dalamnya. Iya. Wah. Terus gimana Bu kelanjutannya dari situ? Setelah itu Pak, kami dikirimlah ke Fujian. Ya, di Fujian. Ke kota atau? Kota di Tiongkok. Di Tiongkok, ya. Nah, jadi kita dikirim ke sana selama 1 bulan. Jadi kita di sana, jadi kami itu sebutannya guru hebat Pak, guru hebat bahasa Mandarin Simbol Indonesia. Nah, jadi gitu. di sana apa Bu? Belajar lagi atau dikasih? Belajar lagi, kita belajar lagi sampai 1 bulan. Tapi semua dana biaya itu dari pemerintah Kemendikbud. Ya. Itu waktu itu yang 17 itu seluruhnya guru Mandarin ya Bu? Seluruhnya guru Mandarin. Dari seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Itu. Luar biasa, luar biasa. Dari Sumatera Utara ada berapa orang Bu? Kami ada 3 orang Pak. 3 orang ya. Tapi dari Sibolga pasti hanya Ibu lah ya. Iya betul, 3 orang. Luar biasa. Jadi itulah prestasinya. Tapi pemirsa, satu yang menarik dari Ibu Erika ini adalah dia bukan hanya sekedar berprestasi tadi dari yang disebutkan ini. Sebelumnya juga, karena saya kenal dengan Ibu Erika ini, dia juga punya suatu prestasi besar. Kenapa dia bisa jadi guru Mandarin gitu ya? Karena dia juga ternyata punya, bisa diceritakan Bu, siapa tahu jadi motivasi bagi, karena Ibu kan yang ini ya, Boru Huta Barat tadi ya. Iya betul. Tapi mengajar bahasa Mandarin. Iya, kalau saya warga purba mengajar bahasa Batak, contoh itu biasa kan? Iya, wajar gitu ya. Wajar, tapi Ibu orang Batak tapi ngajar bahasa Mandarin loh betul. Gitu ya. Gimana Bu ceritanya tuh? Nah, ceritanya itu sebenarnya kan Pak, saya dari sekolah itu dulu kan saya sudah alumni SMP dan SMA Triratna. Oh, dari sini Bu sekolah? Iya, jadi sebenarnya bahasa Mandarin itu sudah saya kenal dari SMP, seperti itu Pak. Tapi memang untuk menjadi di kuliah mengambil jurusan itu kan sebenarnya sama sekali tidak terbayangkan. Tidak jadi prioritas lah ya. Tidak jadi prioritas. Karena gitu bukan kan, bahasa Pak. kita gitu. Iya bukan betul, karena bukan budaya kita kan Pak betul. kan. Tapi kenapa jadi nyemplung situ Bu ya? Nah, jadi waktu itu sebenarnya karena inilah yang namanya jalan Tuhan ya Pak ya. Jadi kemarin udah coba semua univ nggak masuk gitu Pak. Nah, akhirnya Bapak Mistikanoli bilang ya udahlah kita ambil beasiswa yang dari STB APIA aja. Terus saya bilang bahasa Mandarin loh itu Pak, nggak mungkin saya bisa. Kalau bahasa Inggris masih penting ya? Masih bisa. Ini Ersan itu aja pun saya nggak tahu yang 1, 2, 3 berhitungnya kan Pak. Karena ini mau di sini itu pelajaran muatan lokal ya, bukan pelajaran utama. Iya betul Pak. Nah terus akhirnya Bapak itu bilang nggak masalah, nanti bakalan diajari dari awal gitu. Jadi kita itu dimulai dari 0 gitu. Nah akhirnya setelah berpikir panjang ini kan Pak, kan diskusi dengan keluarga juga. Terus ada keluarga yang bilang tidak semua cita-cita itu membuat kita berhasil. Memang kita udah bercita-cita dari kecil, tetapi kan belum tentu itu yang dijadikan Tuhan. Ya, betul, sama kita. Jadi ada mungkin rencana Tuhan gitu ya. Iya Pak. Jadi mungkin udah kamu coba segala jalan, tapi nggak ada hasilnya gitu. Mungkin inilah, mungkin Tuhan pakai Bapak Mistikanoli sebagai jalan kayak gitu kan Pak. Nah akhirnya saya mencoba di STB APIA Pak. Akhirnya saya kuliah lah di STB APIA itu Pak 1 semester. 1 semester saja? Iya 1 semester. Terus waktu pas 1 semester itu nggak nyangka gitu kan Pak. Tiba-tiba IPK saya itu 3,6. Langsung prestasi loh. Saya pun nggak nyangka kadang kan Pak, kan dulu kok bisa setinggi ini gitu, nggak percaya sama diri sendiri gitu. Yang pemakai bahasa itu ya. Pemakai bahasa itu Pak, udah luar biasa kan Pak kemampuan mereka gitu. Nah terus akhirnya dosen saya panggil saya ke kantor kan, dia bilang mau nggak kalau kami kirimkan ke Guangzhou katanya. Melanjut di sana maksudnya. Melanjut di Guangzhou. Terus saya bilang, aduh kayaknya saya nggak bisa. Jangan di-prank Pak gitu ya. Iya gitu. Kan kaget kan Pak. Kalau mendengar luar negerinya kan enak kan sekolah ke luar negeri kan kayak gitu Pak. Tapi saya kan memikirkan keluarga juga kan Pak kan. Nggak mungkin jauh dari keluarga. Terus akhirnya bilang sama mama pun nggak setuju. Terlalu jauh gitu. Nah akhirnya dosennya panggil saya lagi, dibujuk-bujuk gitu kan. Terus saya bilang, emangnya ibu percaya saya bisa pergi ke sana? Terus ibu itu bilang,
kalau saya lihat kemampuanmu dan semangatmu, saya percaya. Katanya kayak gitu Pak. Itu sampai sekarang masih saya ingat sekali loh itu Pak. Nah akhirnya pendek cerita, setelah diskusi dengan keluarga berangkatlah Pak. Wow. Nah, sampai lahirnya Ibu kuliah di sana dan akhirnya iya, S1-nya selesai dari S1-nya selesai dari Chinan University Guangzhou. Wow. Iya. Luar biasa pemirsa. Iya. Itulah tadi ngomong-ngomong kita seputar perkenalan dan prestasi mereka. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan tanya lagi nanti, kita lihat setelah yang berikut ini. 各位观众朋友们，大家好，我是来自三宝中学的学生菲拉尼。今天我将为大家带来一段演讲，关于学习汉语的乐趣。汉语是一门来自中国的语言，它拥有着非常悠久的历史，也是一个值得我们去学习和了解的语言。可能身边有很多人觉得学习汉语很难，看着这些竖竖弯弯的字就已经晕头转向了。确实，学习汉语并不容易，但一旦我们沦陷其中，真的会无法自拔哦。汉语中也有很多值得我们去发掘的东西，可能各种文法、各种俗语、各种成语等等。汉语每个成语的背后也拥有着多姿多彩的故事，就比如孔融让梨。孔融让梨是中国古代东汉末文学家孔融的真实故事。这个故事告诉我们，凡事应该遵守公序良俗。相信大家一定也听过这个故事吧。学习汉语的过程中，我们更会发现中国文化的美好，因为每个汉字都有着它独特的来历。学习汉语的过程中也有很多有趣的事情。每个人学习汉语的经历都有所不同，有的是从小培养讲汉语的习惯，有的是中途喜欢上并且深入了解汉语。学习汉语的方式也有很多种，不一定要对着那些课文死记硬背。就比如可以看一些汉语的动画片、汉语的电影、汉语的电视剧。一开始肯定会一头雾水，但久而久之养成习惯后，一定会有所帮助的。每个人学习汉语的经历都不一样，就比如我从小喜欢汉语，后来对写小故事起了兴趣，现在都有不少读者了呢。如果大家有同样的兴趣爱好，可以试试将自己的作品发布到网上各种平台，有了一定的知名度，就会有各种各样的品牌商家来找我们合作代言，这是一个不错的收入呢。如今的汉语已经逐渐走向全世界了，这么有趣的一门语言，很有可能将在未来统治世界哦。所以从现在起将汉语学好，就是在为自己的未来打下一片结结实实的地基。让我们一起将汉语发扬光大吧！谢谢大家。Hai, jumpa lagi pemirsa, masih bersama kami di acara Sibolga Multi Talent. Tadi kita sudah masuk sesi pertama tentang perkenalan dan prestasi yang sudah diraih oleh bintang tamu kita ini. Dan berikut ini kita akan mencoba membahas bagaimana caranya agar mereka bisa mencapai prestasi-prestasi tadi dengan baik, apa perjuangannya ya. Mungkin di situ nanti kita akan tanya ya, apa kesulitan-kesulitannya, sehingga bila kita ingin mencapai sesuatu itu, kita bisa terinspirasi dari apa yang sudah mereka lakukan. Oke pemirsa, mari kita lanjutkan menanyakan bagaimana mereka atau upaya-upaya mereka bisa mencapai prestasi-prestasi tadi. Oke, kembali kita mulai dulu. Saya mulai dulu dari Verina ya. Tadi Verina dapat meraih juara 1
lomba pidato berbahasa Mandarin tingkat nasional ya, yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Nah, itu kan suatu event atau pertandingan yang cukup bergengsi ya, karena penyelenggaranya juga universitas yang bergengsi, kemudian pertandingannya juga menyertakan seluruh peserta dari seluruh siswa seluruh Indonesia ya. Nah, gimana kira-kira dulu ya Verina melakukan upaya-upaya atau apa yang dilakukan supaya bisa menang gitu? Jadi ceritanya itu Pak, saya memang udah punya bakat, istilahnya basic Mandarin lah Pak, karena emang dari dulu itu saya dikasih les Mandarin, terus di rumah kadang-kadang juga ada ngomong campur Mandarin lah Pak sama Hokkien gitu. Jadi bahasa Mandarin ini sudah sering dipakai ya? Iya Pak, udah dikenal dari kecil. Dari kecil ya? Jadi waktu itu Lause Arika suruh saya ikut. Jadi waktu itu memang nggak niat ikut sih sebenarnya. Nggak pede gitu ya? Iya. Karena itu kan gitu udah nasional gitu. Dan itu pertama kali saya ikut lomba Mandarin dan pertama kali saya ikut tingkat nasional. Jadi ya agak takut jadi juga seperti, gitu. seperti bukan level kita gitu ya? Iya Pak. Nah, tapi kamu terima tantangan itu kan? Iya Pak, karena itu kemarin juga dukungan dari orang tua kan, suruh ikut aja gitu. Jadi ya udah tes loh Pak, kayak kan buat teksnya, cari persyaratannya buat teksnya, terus kendala saya terbesar itu mungkin saat pembuatan teks pidato itu Pak. Iya, dan menghafalnya itu. Oh iya ya. Ya, jadi kita susun dulu draftnya, baru kamu hafal lagi karena nanti akan disampaikan tanpa teks ya. Iya Pak, dan sekali perekaman gitu Pak. Oh iya. Jadi memang kendala terbesar saya sih itu di dalam pembuatan teks sama menghafal Pak. Kalau ngomong sih menurut saya oke-oke aja sih. Iya, karena udah sering dipakai ya. Cuman ini tadi menggunakan apa tadi ya, kita menyusun draft baru dihafal lagi dan kita harus sampaikan sesuai dengan rencana kita tadi dari draft itu ya, supaya bagus ya. Iya Pak. Nah, di situ kesulitannya ya. Iya, di kendalanya itu apalagi di menghafal itu kan panjang Pak, kurang lebih 3 menitan pidatonya. Jadi kalau misalnya hafal bagian atas, nanti bagian bawahnya nggak tahu, udah sampai ke bawah atasnya lupa. Oh iya. Lagi pula tidak boleh waktu melebihi batas ya. Iya Pak. Itu jadi apa ya Bu ya, langsung didiskualifikasi ya. Jadi ya betul, karena saya juga pernah membawa siswa lomba ya, di lomba pidato, itu dikasih waktu, dia sudah bagus tapi waktunya lewat, itu malah jadi gagal ya. Harus pas waktunya, tidak boleh juga kurang ya, harus pas. Jadi di situ berarti diulang-ulang ya, berlatih ya. Iya, latihannya berulang-ulang sampai hari ini, sampai kayak dari pulang sekolah gitu lah Pak, sampai sore. Udah nggak bisa lagi, besok ulang lagi. Sambil nyuci piring gitu ya, sambil masak, di depan kaca juga ya. Iya Pak. Wah, betul-betul. Jadi itu dilakukan berkali-kali terus-menerus ya. Iya Pak. Terus menurut saya yang terbesar itu juga tekad dan niat sih Pak. Kalau memang kita mau mendapatkan itu Pak, maksudnya kita mau berjuang, mau berlatih, itu pasti bisa Pak menurut saya. Berusaha ya. Iya. Seberapa kuat berusaha, itulah yang akan menentukan hasil akhir ya. Betul. Saya setuju dengan itu. Jadi kesulitannya kalau Verina bukan di cara penggunaan bahasa ya. Iya Pak. Tapi kesulitannya dalam menghafal sesuai dengan teks kita dan menggunakan waktu itu seefisien mungkin, tepat 3 menit. Iya Pak. Iya, betul ya. Itu memang kesulitan. Nah, kemudian waktu itu usaha yang dilakukan gimana itu? Apa yang kamu buat selain kamu melakukan menghafal tadi, mengulang-ulangnya? Apa ada bimbingan atau gimana? Pertama kan waktu saya tahu saya mau ikut lomba, saya pertama harus cari dulu video orang yang pernah ikut ini dan menang. Dan itu kebetulan ada Pak, karena ini UNESA ini kan sudah membuat perlombaan ini di tahun-tahun yang lewat. Oh, ada di diri ya. Jadi saya bisa ada gambaran gimana kira-kira gitu. Baru dari situ saya pikir gimana saya konsep pidato ini supaya lebih menarik gitu Pak. Ah, itu pemirsa. Jadi satu yang menarik ya, kalau kita mau tanding dalam hal apapun, jangan lupa kuasai dulu apa yang di pertandingan itu ya, dengan cara tadi. Caranya cukup cerdas ya, dia cari video-video yang menang, bukan video yang kalah kan. Video yang menang, baru kita ya ikuti gimana cara dia berbicara, cara dia ngomong, cara dia berdiri barangkali ya. Itu yang menjadi acuan kita, gambaran kita supaya bisa mudah juga menang ya. Bagus. Jadi dimulai, bahkan dalam olahraga tinju pun barangkali ada tinju misalnya, dia akan cari lawan-lawan partnernya yang cara bertandingnya sama dengan calon lawannya. Bagus. Itu dia pemirsa ya. Jadi kita harus
cari, jangan asal ikut, ayo tanding gitu ya. Harus kuasai dulu. Itu namanya, kalau teori perang Sun Tzu namanya itu kuasai iklim peperangannya, gitu kan. Nah, supaya kita bisa menang. Apakah musim hujan, apakah musim kemarau, supaya kita siapkan semua perlengkapan. Oke, keren. Ya, terus kalau Ferani, dulu waktu lomba tingkat nasional juga, kita fokus ke tingkat nasional. Kalau melukis nggak usah lagi ya, kan udah lama kan. Ya, lomba nasionalnya lah. Nah, apa upaya kamu waktu itu, pidato itu? Sebenarnya waktu itu, udah dengar kabar ada lomba pidato, sebenarnya saya nggak pengen ikut, karena saya di bidang public speaking juga kurang. Oh. Cuman karena terakhir ada lihat hadiahnya ada ini, jadi saya terdorong. Besar hadiahnya? Lumayan. Lumayan Semoga belum pernah sebesar itu ya. Karena tingkat nasional pasti nilainya besar ya. Jadi waktu itu kamu berarti itu pertama kali ikut lomba dalam hal apa ya, public speaking, pidato ya? Iya. Jadi gimana persiapan mental kamu? Waktu itu juga lumayan susah juga sih. Cuman kalau Cece tadi kan lebih susah di bidang menghafal dan menulis. Kalau saya kebalikannya, saya lebih mudah menulis, lebih mudah menghafal. Tapi lebih jangan suruh susah ngomong. public speaking. Iya. Ya kebalikannya, betul. Menulis, menghafal oke, tapi jangan suruh ngomong gitu ya. Malah suruh sekarang petandingnya ngomong gitu ya. Iya, jadi itu mungkin salah satu bidang apa ya, wilayah bakat ya. Jadi ada orang jago menulis, mengarang atau menghayalkan suatu dengan kata-kata yang indah seperti penulis buku barangkali ya. Tapi belum tentu dia jago berbicara di depan ya. Jadi karena itu dua wilayah bakat yang berbeda. Jadi kalau si Cece-nya tadi justru terbalik. Dia maunya ngomong aja, nggak usah suruh menulis ya kan. Jangan suruh ngapal, ngomong saja langsung gitu ya. Nah, tapi itulah tantangannya ya. Karena kita untuk tanding tadi itu harus satu paket. Kita karang dulu, kemudian kita hafal, kalau kita sampaikan dengan menarik ya. Jadi gimana cara kamu untuk belajar supaya bisa menyampaikan itu dengan baik? Tetap berlatih terus lah. Cuman habis direkam sebenarnya hasilnya juga kurang memuaskan. Cuman gimana pun saya latih tetap begitu saja. Itu maksimal ya. Iya. Makanya dapat juara 4 ya. Kalau agak bagus sih mau juara 1 ya kan. Terus waktu udah tahu dapat juara harapan 2 sebenarnya lumayan kecewa. Sebenarnya ekspektasinya itu setidaknya 1, 2, 3. Karena kan sebelumnya Cici udah dapat juara 1. Jadi pun gara-gara dia terdorong gitu, pengen coba. Tapi terakhir dapat harapan 2 lumayan kecewa. Lumayan kecewa, tapi senang ya bisa dapat prestasi daripada tidak. Itu cukup lumayan ya, karena masih di pertandingannya tadi adalah skala nasional ya. Cuman karena tadi kecewanya mungkin begini ya. Mungkin kamu kecewa karena Cece kamu juara 1 kok aku juara harapan 2 gitu kan. Bukan karena kejuara harapan 2-nya ya, cuman karena maunya kalau Cece Bisa juara lah, 1, kayak aku pun Cece pasti gitu. bisa juara 1 ya betul. Biasanya kan gitu ya, berlomba betul. ya. Nah, jadi kamu dibimbing juga ya, gimana kemarin? Ada guru yang membimbing atau gimana? Kalau membimbing bicara nggak ada, cuman Cici ada ajarin cara tangannya mau gimana gitu. Oh iya, yang bahasa tubuhnya gitu ya. Karena duluan berarti Cece yang lomba kemarin ya. Setelah itu kamu jadi ada yang mengajari ya. Oke, bagus. Ya, itu dia pemirsa, bagaimana mereka mengatasi. Jadi dari bintang tamu kita yang 2 ini kita bisa temukan pemirsa bahwa sebenarnya dalam setiap lomba itu kita bukan orang yang paling sempurna yang bisa menguasai segala hal ya. Nah, ada kelebihan dan kita juga punya kekurangan tersendiri. Tapi seberapa kita bisa mengatasi segala kekurangan kita tadi dan melewati semua kesulitan itu, itulah yang membuat kita bisa menjadi juaranya gitu ya. Kalau kita dengar tadi kan sama-sama semua bahwa mereka juga punya kelemahan. Ada yang si Cece-nya tadi jago dia bicara, tapi menulis sama menghafal dia susah. Nah, kalau kemudian si Ferani dia kalau menghafal menulis dia gampang, tapi ngomongnya susah gitu. Tapi itu semua bisa dilalui tentu dengan usaha yang kuat ya. Tidak terjadi dengan secara spontan, betul ya. Mungkin kalian di rumah pun udah seperti apa ya, seperti orang gila ya, ngomong sendiri gitu kan. Di depan kaca gitu kan. Wah, untung jangan ada tamu kan. Lu bawa dulu anak lu itu ke dokter. Karena ngomong sendiri terus dari tadi. Karena dia nggak tahu gitu kan. Iya, tapi itu usaha-usaha kita lakukan. Oke, nah sekarang kita coba. Nah, kalau ini saya
ingin menggali sekali karena saya cukup penasaran sebenarnya dari Ibu Erika ini. Dia tadi kan seperti kita cerita di awal, dia kan bukan orang yang menggunakan bahasa Mandarin sehari-harinya ya. Tetapi itu adalah pelajaran, dan itu pelajaran yang sedikit sekali jamnya dulu ya. Namanya juga muatan lokal ya. Iya. Nah, tapi dan akhirnya bahkan dia berprestasi dengan IP yang sangat tinggi, akhirnya dapat kesempatan beasiswa sampai menyelesaikan pendidikannya di luar negeri di Cina ya. Betul. Nah, Bu, Ibu gimana kemarin upayanya dulu? Kan tadi ceritanya Ibu sendiri tak berminat ya. Nah, sudah menolak bahkan ya, tidak mau melanjutkan pendidikan ke jurusan itu. Ya, waktu masih awal lagi ya. Betul. Nah, tapi karena dorongan oleh Pak Mestika, ya berarti Pak Mestika ini punya andil cukup besar sama sangat Pak. Bapak yang luar biasa itu ya. Luar biasa. Nah, jadi gimana Ibu akhirnya sampai bisa menetap meneguhkan hatinya? Berarti ini tantangannya cukup berat kan? Berat sekali. Nah, berat gimana sekali. apa yang Bu lakukan? Kalau saya waktu kuliah itu nangis pun ada loh Pak. Sampai nangis gitu. Sebenarnya udah sempat menyerah kayak gitu kan Pak. Karena kita menginjakkan kaki pun di STBA itu kan Pak, Sekolah Tinggi Bahasa Asing itu, kita di gerbang aja semua sudah berbahasa Mandarin itu Pak. Selamat datang putus Mandarin Mandarin ya? Mandarin gitu. Apa ini tulisannya? Resepsionisnya pun berbahasa Mandarin gitu kan Pak. Kalau saya kurasa cari Karmandi pun gak akan ketemu kan tulisannya. Iya, karena bahasa Mandarin kan. Hanya nengok gambarnya lah, gambar betul, cewek. Oh ini. Nah, terus Begitu, gimana Pak. Ibu sampai Jadi, menyerah, hampir menyerah ya, putus asa? Iya, aduh kayaknya ini nggak bisa gitu kan Pak. Cuman gimana ya, akhirnya saya berpikir gini Pak, saya kan sudah terlanjur masuk gitu loh. Dan sudah diberangkatkan dari si Bolga ya? Betul Pak. Jadi nggak mungkin saya mundur lagi kan Pak. Kalau saya mundur, banyak orang yang kecewa di belakang saya, betul, gitu ya. kan Pak. Nah akhirnya sebisa mungkin saya berusaha mencintai bahasa Mandarin ini Pak. Nah dari awalnya tidak suka, akhirnya saya berusaha supaya saya suka gitu kan Pak. Jadi kalau di swasta kan Pak, itu kan jam belajarnya itu kan udah dibatasi kan Pak, beda sama yang negeri. Iya. Nah jadi di STBA ini masuknya itu jam 9, pulangnya itu jam 12:30 Pak. Iya. Nah jadi cara saya supaya saya bisa agak setara lah minimal sama Bisa mereka mengikuti kan, ya? bisa mengikuti. Saya setiap pulang kuliah itu pergi ke asrama dosen. Asrama dosennya di lantai 4. Nah, jadi saya pergi ke asrama dosennya, Pak. Dosennya itu kan asli dari Cina. Nggak tahu bahasa Indonesia? Iya, nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi waktu komunikasi pun kan bingung, Pak. Akhirnya saya buka laptop, dosennya pun buka laptop. Saya buka Google Translate gitu lah kan, Pak. Saya mau ngomong apa, saya ketik. Nanti dosennya baca, nanti dosennya mau ngomong apa diketik padahal lagi. Padahal Ya caranya seperti itu Pak. Iya. Nah akhirnya tapi saya kan diajarin terus, istilahnya kayak privat Pak, tapi privat yang gratis. Oh, itu berarti di sana dosennya sangat sangat mendukung ya, sangat mendukung, untuk luar biasa orang-orang sekali, Pak. mahasiswa yang kemampuannya kurang ya. Iya betul Pak. Nah jadi Ibu berusaha terus hingga itulah Ibu lakukan sampai Ibu mulai bisa mengejar ya? Iya, akhirnya tibalah di ujian akhir kan Pak, ujian semester. Nah, akhirnya sampai dosennya kaget. Dari semua yang ada di kelasmu, kenapa kamu yang lebih bagus? Wow. Sampai dia bilang sama saya, nilai kamu yang paling tinggi. Itu terakhir itu pas saya itu di bagian yaitu jadi di bagian membaca gitu Pak. Jadi songtiaunya ya semua nadanya itu betul gitu. Jadi makanya dosennya bilang, udah deh kita kirimkan dia aja ke sana. Soalnya semangatnya dia tinggi gitu. Waduh, Gitu. saya sangat terinspirasi dari cerita Ibu ini. Jadi pemirsa gini ya, mungkin kita sudah dengar tadi sama-sama ya, cuman mungkin yang jadi pelajaran bagi kita bahwa sesulit apapun kita, tidak akan bisa kalah kalau kita masih terus berusaha ya. Ibu ini tadi dengan segala kesulitannya, dengan keterbatasannya, tapi terus dia mengejar sampai dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Disitulah titik balik keberhasilan dari Ibu ini. Cukup menginspirasi. Oke pemirsa, kita lanjut lagi nanti ya, tapi jangan kemana-mana. Kita saksikan dulu penampilan yang berikut ini dan kita lanjutkan nanti. Hello， 大家好，我是 Ferina， 我来自三宝学校。今天我要给大家带来一段演讲，题目是用汉语创造未来。说到汉语，大家会想到什么呢？没错，汉语是一门来自中国的语言。在这21世纪，汉语已经逐渐走向全世界。
大部分国家开始将汉语封为学校的必修课，也举行各种各样的汉语比赛，来促进青少年对汉语的学习和了解。汉语是一门拥有非常悠久的历史，并且值得学习的语言。根据调查结果显示，使用汉语人口已有15亿，约占全球人口的20%。这意味着什么呢？汉语将会成为未来国际的主导语言。在这个时代，中国已经有了飞快的进展，大部分国家开始要跟中国进行合作，而跟中国进行合作的前提就是学会汉语。就比如印尼，印尼需要更多能说汉语的人才，才能跟中国进行交易，将祖国推进更好的未来。所以我们知道学习汉语的重要性了吧？现在不少青少年发觉，中国对世界有很大的影响。掌握汉语的人往往在社会有更多的工作机会。汉语已经变成在社会上成功的筹码。我们都不知道未来会发生什么，或许我们能到中国留学，到中国发展，而到中国最基本的条件就是学会汉语。汉语可以统治世界，汉语可以走向未来，汉语可以走向国际，就让我们用汉语一起创造未来吧。谢谢大家。Hai, jumpa lagi pemirsa bersama kami di acara Sibolga Multi Talent. Oke, tadi kita sudah cerita bagaimana kesulitan dan upaya mereka mengatasi segala kesulitan hingga terciptalah prestasi-prestasi gemilang dari semua bintang tamu kita hari ini. Nah, sekarang kita mau tanya dulu pemirsa. Setelah mereka berjuang dan akhirnya mendapat prestasi, tentu mereka punya rencana-rencana ke depan, ya, yang mungkin akan mereka capai. Artinya tetap punya goal ataupun cita-cita atau impian yang mungkin akan mereka dapatkan. Nah, sekarang kita mulai dulu, tetap kita mulai dari si Verina, ya. Nah, Verina, kamu kan sekarang sudah kelas 12 ya. Nah, sebentar lagi pasti akan menyelesaikan pendidikan, prestasi kamu juga sudah banyak ya. Apa rencana kamu ke depan yang akan kamu kejar? Untuk yang dekat ini Pak, nanti di bulan 8 saya mau ikut perlombaan lagi, pidato juga Mandarin itu di STBA Medan. Oh, tingkat provinsi ya? Iya Pak. Jadi ini masih ada lomba lagi ya, walaupun udah mau tamat masih lomba selama Pak. ada lomba aja Iya. terus ya, gas terus. Oke, jadi itu lomba apa? Yang sama juga? Sama kategori Pak, yang sama? pidato Mandarin. Oke, jadi itu dalam proses persiapan ya, semoga kita doakan semoga bisa dapat prestasi lagi ya. Itu di akhir-akhir tahun ajaran di sekolah ini. Nah, kemudian untuk pendidikan kamu gimana rencana ke depan? Rencana ke depannya saya akan melanjutkan kuliah di Medan. Dan saya akan mungkin ya rencananya mau ambil jurusannya manajemen. Karena cita-cita saya pengen buka bisnis collab sama ini. Sama ya, kolaborasi keren-keren. Jadi dari usia dini kalian sudah punya rencana-rencana besar ya. Bagus, saya sangat salut. Jadi maka kamu menangani jurusan manajemennya. Mungkin adik nanti jurusan lain lah itu ya, yang supaya kolaborasinya keren ya, cocok. Nah, jadi itu rencana mau ngambil penanjukan pendidikan di bidang jurusan manajemen tadi ya. Oke. Nah, kalau yang bidang ini kan tadi kan sudah ada prestasinya. Nah, ada nggak rencana kamu nanti untuk terus melanjutkan bidang prestasi ini? Apakah misalnya ada lomba atau apalagi nanti di perguruan tinggi atau cukup sampai SMA aja? Kalau ada lomba pasti ikut sih Pak. Pasti ikut, karena ya? kan ada peluang untuk menang.
kalau ada menang pasti ada hadiahnya dong Pak. Ada cuannya ya? Tujuannya Pak. Karena kan kalau misalnya biasanya lomba-lomba yang tingkat lebih tinggi itu biasa hadiahnya itu kita dapat istilahnya uang Pak. Uangnya karena, lumayan besar ya, iya, gede ya? dan itu bisa membantu saya kayak untuk bayar uang sekolah, bayar uang les atau gimana gitu Pak. Jadi selama ini kamu juga menggunakan targetnya di situ hasil. Pak. Iya. Terus kalau I kayak see. kita di SMA Triratna gitu, di perguruan Triratna Pak, kalau misalnya kita juara kelas, juara umum, kita itu dapat potongan sekolah. Jadi target saya kalau di kelas itu saya harus dapat juara 1 supaya potongan uang sekolah 50%. Orang bayarnya 1 bulan, saya bayarnya 2 bulan Pak. Berarti kamu murid yang paling sedikit membayar di sini ya? Iya, tapi kenapa tidak? Karena itu adalah sebagai bonus prestasi ya. Iya Pak. Waduh, itu terjadi di sekolah Triratna ini ya. Makanya berjuang ya supaya bisa dapat. Nah, dan tadi seperti cerita Ibu Erika kan, nanti di perkuliahan juga ada beasiswa loh biasanya kan. Bisa karena beasiswa di kampus itu atau mungkin beasiswa untuk melanjut perguruan tinggi di perguruan tinggi lain atau di luar negeri ya. Nah, semoga nanti tercapai ya. Tapi saya yakin dengan kemauan yang kuat tadi yang sudah kamu miliki itu modal dasarnya ya. Kalau kemauannya kuat pasti berhasil ya. Amin Pak. Semoga berhasil nanti. Oke, kemudian ya Ferani gimana ini? Ini kelas 9 juga ya? Iya. Gimana? Dekat-dekat ini juga mau ikut lomba dari STB Apia juga, lomba mengarang cerita Mandarin. Dalam bahasa Mandarin. Iya. Sama berarti kegiatannya ya? Sama ya di tahun berarti di bulan yang sama ya, di tanggal yang sama. Oke. Jadi itu juga sedang berproses ya. Iya. Oke, itu kategori apa tadi? Menulis ya? Mengarang cerita. Iya. Itu dipresentasikan nggak? Enggak. Jadi ini saya ini lebih sesuai dengan bakat kamu lah Iya. ya. Jadi ide aja ya. bicara. Karena nggak bisa bicara. Karena bicara tadi sesuatu beban ya. Oke, bagus. Semoga berhasil. Terus melanjut SMA ya? Iya, SMA saya juga melanjut di Medan karena kan Cece pindah ke Medan. Jadi kami rencananya sekeluarga langsung pindah ke Medan. Oh, ya. Jadi sekalian udah terencana nanti melanjut di sana ya? Iya. Oke lah, semoga nanti di sana juga di sekolah yang baru tetap bisa mengukir prestasi ya. Tapi saya yakin seperti Cece-nya tadi, orang-orang yang punya kemauan yang kuat itu selalu diberikan sesuatu lebih ya. Apakah itu suatu kemenangan, suatu prestasi atau suatu jalan yang lebih mudah ya. Oke, good. Semoga berhasil ya. Nah, sekarang kita ke Ibu Erika. Gimana nih Ibu Erika? Setelah tadi kuliahnya juga, teringatnya tadi kuliahnya berarti free ya? Free. Di luar negeri ya? Iya, semuanya. Ditanggung semua sama beasiswanya nih ya? Uang sekolah, uang asrama, sama biaya hidup. Waduh, keren sekali. Iya. Nah, gimana Bu rencana ke depan ini? Ya, rencana kedepannya masih sama Pak, tetap di SMA Triratna jadi guru bahasa Mandarin. Ya, dengan tapi, terus mengikuti lihat peluang-peluang yang ada ya. Iya, betul, lihat peluang yang ada Pak. Dan pengennya sih ada juga mau membimbing beberapa anak biar bisa kayak Verina Iya, penerus ya. Iya, penerusnya biar bisa membawa nama harum sekolah kita. Betul sekali. Jadi luar biasa ya. Jadi pemirsa, ini adalah 2 orang siswi dari SMA dan SMP Triratna, dan kebetulan bukan suatu yang disengaja pemirsa. Ini ibu ini juga adalah guru bahasa Mandarin yang mereka juga tadi ada prestasi banyak dalam bahasa Mandarin. Jadi sinkron, dan ibu ini juga kebetulan adalah seorang yang pejuang yang tangguh tadi ya, dari segala kesulitan dan akhirnya bisa mencapai prestasi yang baik. Nah, kemudian terus ibu ini juga ingin supaya prestasi-prestasi seperti ini tetap berkibar ya. Betul Pak. Oke, luar biasa sekali. Oke, jadi itulah dia pemirsa, para bintang tamu kita hari ini sangat menginspirasi kita. Satu yang mungkin bisa saya garis bawahi dan saya kasih stabilo tebal ya, saya kasih tulisan merah bahwa setiap kita dalam melakukan suatu pencapaian prestasi itu tidak semua terjadi dengan cukup mudah. Banyak kesulitan dan banyak tantangan. Kita bukan manusia yang semua serba perfect, semua serba sempurna dan semua punya kelebihan, tapi kita juga punya kelemahan. Tapi di balik kelemahan kita diberi oleh Sang Pencipta kemampuan untuk berjuang. Dan itulah yang saya bisa simpulkan dari narasumber kita atau bintang tamu kita hari ini. Mereka sudah membuktikan diri dengan perjuangan yang kuat, semua kelemahan sudah bisa mereka atasi sehingga bisa menciptakan prestasi yang gemilang. Oke, pemirsa, bagaimana
mereka melakukan uji coba ataupun menunjukkan bakat-bakat mereka sudah kita saksikan tadi bersama-sama. Jadi semoga semua pemirsa dapat senang dan bahagia menikmati acara kita hari ini. Sampai sekian dulu acara kita Sibolga Multi Talent, kerjasama antara N2 STP dan Nicholas Music School. Sampai sekian dulu, sampai jumpa pada episode berikutnya. Dadah!